Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, nama baik Tentara Nasional Indonesia kembali tercoreng. Kasus terbaru ialah penculikan dan penganiayaan hingga tewas seorang pemuda penjaga toko kosmetik oleh 3 prajurit TNI, yakni salah satunya anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Kasus ini menunjukkan kegawatan kriminalitas oleh prajurit. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 30 Agustus 2023 dengan tema Potret Buram TNI. Bersama saya Iqbal Himawan. Para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arif Suditomo. Mas Arif, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Baik, ini cukup terulang kembali ya. Ini bukan yang pertama kali potret buram sejarah TNI. Namun nanti sebelum kita membahasnya, Mas Arif, kita akan membahas terlebih dahulu headline dalam Harian Media Indonesia hari ini yang menjadi topik hangat yang akan kita bahas. Pertama ini adalah terkait dengan Anies yang melaksanakan kuliah kebangsaan. Ya, di UI. Di UI. Kemarin, ya. Ini yang pertama kali ya, di antara baca pres 3 yang selama ini disebut-sebut, Anies Baswedan yang pertama kali. Ini apa maknanya seorang mereka dibilang sebagai tokoh kebangsaan, bukan baca pres diundang. Apa pentingnya bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa? Sangat penting, Iqbal, karena alam pikir dan apa yang menjadi platform dari para baca pres ini layak untuk kita expose, kita paparkan ke sebanyak mungkin, ke seluas mungkin publik. Karena kalau kita lihat, Anies ini ada salah satu baca pres yang paling cepat untuk merespon ajakan untuk datang ke kampus. Meskipun yang pertama kali mengajak adalah BEM, tapi kali ini dia hadir untuk ke atas undangan universitas. Ya. Waktu itu langsung siap, ayo kapan gitu ya jawabannya. Dan kalau kita lihat juga, Anies adalah salah satu kandidat yang memang memiliki keakraban ya dengan dunia sivitas akademika atau kampus, karena memang dunianya di sana. Dan ini juga merupakan salah satu mungkin stimulan buat baca pres yang lain untuk membiasakan diri untuk berinteraksi dengan kalangan kampus, karena kampus itu kan kita lihat sebagai simbol elit dari keilmuan, di mana para pemimpin muda kita akan datang dari sana, dan karakteristik interaksi yang egaliter, demokratis, dan juga beradab itu datang dari sana. Jadi saya pikir ini merupakan awal yang baik buat kita untuk kita bisa memaparkan diri kita, dan mereka juga bisa memaparkan apa yang menjadi platform berpikir mereka kepada publik. Dan pertanyaan mahasiswa itu paling kritis ya, Mas? Iya. Biasanya itu sekaligus menunjukkan bahwa harus berani menghadapi pertanyaan yang mengkritisi begitu ya. Nanti kita tunggu dari 2 tokoh bangsa lainnya yang nanti juga akan diundang ke kampus selanjutnya. Yang kemudian kita membahas soal insentif kendaraan listrik. Nah ini kalau saya baca sih Mas, konteksnya itu insentif ini malah membuat masyarakat itu menambah, bukan menukar atau mengganti mobil yang sudah ada. Misalnya, bagaimana Anda memandang insentif ini, Mas Arif? Saya percaya bahwa memang populasi kendaraan listrik itu tidak akan menjadi satu-satunya solusi buat target net zero emission kita, atau target untuk mengurangi populasi atau polusi udara yang selama ini kita alami. Tetapi seperti kita ketahui juga bahwa polusi udara Indonesia atau Jakarta yang sedemikian parah juga bukan satu-satunya, bukan dari sektor transportasi. Jadi masih ada elemen emisi industri, PLTU, dan juga adalah open burning yang pada akhirnya kita juga sering saksikan bersama-sama, bahkan di lingkungan terdekat kita. Warga masih bakar sampah, dan yang bakar sampah kalau dijumlahkan bukan 1-2 saja gitu. Makanya kan kalau misalnya ada ribuan orang bakar sampah dalam waktu yang bersamaan, itu kan juga merupakan faktor-faktor yang pada akhirnya harus kita jumlahkan ke dalam bagaimana kita melakukan pengaturan ke depan dalam bentuk regulasi ya. Nah, jadi saya percaya bahwa apabila kita dengan seksama kita membuat sebuah regulasi, di antara di dalamnya adalah insentif, di dalamnya adalah bagaimana kita bisa memberikan atau merangsang publik untuk memiliki kendaraan listrik. Saya pikir kalau nanti disusul dengan orang yang sudah punya kendaraan lebih dari satu harus dibatasi lewat sisi pajak atau sisi
tax bea yang lain-lain itu juga merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan belakangan. Tetapi dalam tahap ini kita harus menstimulasi orang untuk berpindah untuk lebih menggunakan kendaraan atau sektor transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ini soal mengubah mindset juga ya, Mas. Terutama juga saran bahwa nanti insentif kendaraan umum yang berbasis listrik itu bagus sekali kira-kira karena bisa yang bis atau kendaraan umum tadinya menggunakan pribadi BBM, maupun publik juga harus didorong ke arah sana. Oke, baik, itu jadi harus sinergis di situ. Nah, kemudian yang ketiga ini kabar baik bagi mahasiswa. Mungkin bagi kita agak-agak, aduh gimana? Kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa nggak dari dulu? Kita ingat dulu betapa stresnya, betapa begadangnya kita ya untuk membuat skripsi, tesis, disertasi atau apapun itu. Bagaimana Anda memandang SK Dikti yang baru ini? Ya, deregulasi ini merupakan salah satu hal yang cukup baik bukan hanya dari mahasiswa ya, tapi buat institusi pendidikan khususnya universitas atau lembaga-lembaga penyedia pendidikan yang sejenis, itu merupakan salah satu hal baik. Kenapa? Karena ada penyederhanaan akreditasi. Akan ada akreditasi, tidak terakreditasi atau akreditasi unggul. Jadi udah ada itu A, B, C segala macam yang pada akhirnya akan membuat biaya penyelenggaraan institusi pendidikan jadi agak lebih mahal. Jadi karena sekarang juga deregulasi ini akan menetapkan bahwa biaya akreditasi itu ditanggung oleh pemerintah. Dan ini akan membuat harusnya itu berdampak pada biaya yang akan ditanggung oleh mahasiswa. Lalu deregulasi ini juga mengatur bahwa untuk semangat dalam menerapkan Merdeka Belajar, hal-hal yang terkait dengan kurikulum akademik itu tidak hanya berujung pada tesis, atau karya tulis atau jurnal segala macam. Untuk berbagai macam jurusan atau prodi-prodi yang justru memerlukan tingkat kecakapan yang baik atau tingkat keterampilan yang memadai, itu kurikulum yang berbasis pada keahlian atau proyek itu merupakan salah satu hal yang juga kita dorong ke arah sana, dan itu diterapkan di deregulasi dalam peraturan ini, sehingga skripsi, tesis itu tidak diperlukan lagi untuk beberapa prodi yang memang tidak memerlukannya gitu ya. Karena deregulasi ini kita harapkan akan lebih mendekatkan antara kampus, dunia pendidikan dan dunia profesional, sehingga mahasiswa tidak perlu mengalami sebuah masa yang amat sulit dalam penyesuaian mereka dalam mereka menghadapi dunia pekerjaan. Karena kan seharusnya kampus itu membekali mahasiswa untuk siap bekerja dan siap untuk berpikir sistematik gitu ya. Betul. Bukan hal-hal yang pada dasarnya mereka harus spend waktu SKS kredit yang pada akhirnya tidak berdampak pada apa yang mereka hadapi di dunia pekerjaan nanti. Oke. Agak kena itu karena tidak ternyata memang beberapa tidak digunakan dalam dunia pekerjaan. Dan kalau dipikir-pikir lagi, Mas, berbasis project prototype itu memang lebih aplikatif ya. Betul. Jadi sudah belajar teknis sejak awal, jadi nanti sudah terbiasa melakukan itu. Jadi kalau misalnya kita menghadapi ada mahasiswa yang magang di berbagai macam industri, itu salah satu hal yang sangat-sangat baik ya, karena ilmu mereka dipakai, mereka melihat bagaimana interaksi di lapangan di industri itu terjadi, dan itu merupakan salah satu hal yang sangat konstruktif buat masa depan mereka. Oke, sangat konstruktif. Membentuk karakter juga, membentuk mental, termasuk kalau kita berbicara mental karakter dari prajurit TNI. Mas Arief, ini yang sedang kita soroti di editorial media Indonesia kali ini sangat memprihatinkan, dan kebetulan juga kriminalitasnya sadis begitu. Ini sudah beredar di publik. Concern publik itu sangat besar terhadap kasus ini. Bagaimana Anda memandang potret buram TNI dari kriminalitas yang terjadi belakangan ini? Yang paling utama ini adalah ujian ya buat institusi TNI dan juga buat sektor hukum yang nanti akan melakukan proses peradilan bagi 3 orang ini. Kenapa ujian? Ini adalah merupakan sebuah peristiwa yang diawasi dan ditunggu vonisnya oleh masyarakat. Apabila dalam situasi ini TNI tidak melakukan pembenahan dengan segera kepada para prajuritnya, ini merupakan salah satu hal yang juga akan dipandang oleh publik sebagai sebuah bisa sebagai keputusasaan. Kenapa? Karena kami atau kita sangat bangga pada TNI dengan karakteristik tugasnya, di mana mereka adalah pihak yang melindungi tanah air kita, tumpah darah kita dari segala macam ancaman,
Dan kita tahu pengorbanan seperti apa. Kalau TNI itu kan bukan hanya harta, benda ya, atau keluarga, nyawa pun mereka korbankan. Dan jarang ada profesi seperti itu. Dan oleh sebab itu kita amat sangat bangga pada mereka. Sehingga kebanggaan ini harusnya juga dilandasi pada berbagai macam hal yang sifatnya pembinaan yang sangat baik. Ya. Dan apabila ada kesalahan seperti ini, saya cukup mendukung apa yang sudah diungkapkan oleh Panglima TNI, hukum mati gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga harus dipertimbangkan baik-baik oleh hakim nanti yang akan menangani masalah ini. Karena banyak sekali hakim di peradilan militer yang kadang-kadang melukai aspirasi keadilan kita yang sudah dihukum mati malah jadi hukuman seumur hidup. Dan itu merupakan salah satu pelajaran yang pada akhirnya yang ingin saya garis bawahi tadi, bahwa ini adalah ujian dan publik mengawasi. Jangan sampai ujian ini tidak lolos dan tidak lulus dan publik kecewa. Jangan sampai ada lagi potret buram TNI yang selanjutnya. Betul. Dan itulah yang menjadi topik editorial media Indonesia pada hari ini. Pemirsa, potret buram TNI. Potret buram TNI. Nama baik Tentara Nasional Indonesia kembali tercoreng. Kasus terbaru adalah penculikan dan penganiayaan hingga tewas seorang pemuda penjaga toko kosmetik oleh 3 prajurit TNI, di mana salah satunya adalah anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Ketiga prajurit berpura-pura sebagai polisi dan menuduh pemuda asal Biren Aceh yang bekerja di Tangerang Selatan, Banten itu menjual obat ilegal. Penganiayaan terjadi pada 12 Agustus 2023 dan pihak keluarga diminta memberi uang tebusan 50 juta rupiah atau korban akan dibunuh. Jenazah korban kemudian ditemukan warga mengapung di sebuah sungai di Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2023. Masih lekat pula dalam ingatan kekejian Kolonel Prianto yang membuang 2 sejoli yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas anak buahnya di Nagrek, Jawa Barat. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Salsa yang kemudian meninggal dunia dan Handi yang sebenarnya masih hidup dengan keji dibuang ke sungai. Belum lagi kasus Sertu Yalpin Tarjun dan Praturian Hermawan yang menjual dan menjadikan perantara penjualan 75 kg sabu dan 40.000 butir pil ekstasi. Lalu ada pula 6 anggota TNI yang terlibat kasus perampokan, pembunuhan, dan mutilasi 4 warga di Papua. Rentetan kasus tersebut menunjukkan kegawatan kriminalitas oleh prajurit. Penyebabnya bisa sangat banyak. Namun sebagaimana seluruh kasus kejahatan di muka bumi, tidak ada cara lain untuk memberikan efek jera selain hukuman maksimal. Hal terakhir inilah yang sampai sekarang disangsikan bisa berlaku bagi prajurit TNI. Jangankan hukuman maksimal, soal posisi sama di mata hukum pun tampak sekadar jargon. Contoh gamblangnya ada pada kasus 75 kg sabu dan 40.000 ekstasi itu. Sementara Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan vonis mati bagi 2 warga sipil yang terlibat di kasus itu. Pengadilan Negeri Militer 102 Medan justru hanya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Sertu Yalpin dan Praturian. Padahal auditur pun menuntut keduanya dengan vonis mati. Vonis penjara seumur hidup juga yang diperoleh prajurit TNI yang sudah jelas melakukan pembunuhan berencana. Contohnya, kasus mutilasi di Papua itu di mana 3 prajurit divonis penjara seumur hidup. Hal serupa juga didapatkan Kolonel Prianto. Dengan lemahnya putusan, maka tidak salah jika peradilan militer kerap dituding sebagai jalan impunitas bagi penjahat-penjahat berseragam itu. Bukan saja melukai rasa keadilan masyarakat, peradilan militer yang lemah ini sebenarnya ikut merusak institusi TNI sendiri. Para hakim yang semestinya menjadi garda terakhir untuk menegakkan sabta marga TNI justru ikut merusaknya.
Dengan menjadi pelindung, para hakim sesungguhnya sudah ikut melanggengkan dan kian menyuburkan degradasi moral. Tidak heran, desakan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer semakin kuat. Bahkan di 2013, mantan Komandan Puspom TNI, Maijen Purnawirawan Samsu Jalal sendiri sudah menyuarakan reformasi peradilan militer. Hal ini melalui disertasinya yang berjudul Reformasi Peradilan Militer dalam Rangka Penerapan Prinsip Rule of Law. Ia menyatakan independensi adalah jaminan atau syarat mutlak bagi tercapainya imparsialitas. Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu juga menyoroti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman harus menjadi perhatian pemerintah dan DPR. Dalam Undang-Undang 34/2004 Pasal 65 Ayat 2 dinyatakan seorang prajurit TNI yang melakukan kesalahan di luar kemiliteran dapat diadili di pengadilan sipil. Namun dalam implementasinya, undang-undang itu tidak pernah terjadi. Sebab itu, ia menekankan Undang-Undang Peradilan Militer harus segera diamandemenkan. Keengganan negara dalam mengupayakan amandemen itu sama saja dengan membiarkan institusi TNI larut dalam kebobrokan. Negara yang mencintai institusi militernya semestinya yang paling berani mengupayakan reformasi nyata. Namun demikian, aksi biadab dan kriminalitas sejumlah prajurit TNI tak hanya bisa diselesaikan melalui penegakan hukum. Penanganannya harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Mulai dari seleksi prajurit TNI harus benar-benar serius. Seleksinya harus ketat, tak hanya ketahanan dan kemampuan fisik yang prima, melainkan aspek kejiwaan tak boleh ada kompromi apabila ada calon prajurit yang nilainya di bawah standar. Pembinaan mental dan spiritual prajurit tidak boleh kendor. Bahkan sebaiknya dilakukan tes psikologi secara berkala untuk mengetahui kecenderungan mental prajurit. TNI adalah kebanggaan bangsa dan negara, penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI adalah anak bangsa terbaik yang memiliki kepribadian, ketangguhan, dan kesetiaan untuk memegang teguh sumpah prajurit, bukan menjadi bandit, apalagi pembunuh warga sipil. Potret buram TNI itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Anda dapat berpartisipasi nanti melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa. Potret buram TNI itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat militer Al-A'raf. Mas Al-A'raf, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas, saya sebagai warga nih agak gagal paham ya bagaimana mungkin seorang prajurit TNI yang sudah digembleng sedemikian rupa sebagai mereka yang berada di garda depan untuk membela negara ini bisa melakukan kejahatan atau tindakan kriminal yang bisa dibilang sadis seperti ini, dan apalagi katanya motif ekonomi. Bagaimana Anda melihat kejadian kriminal kali ini yang dilakukan lagi-lagi oleh prajurit TNI, Mas Al-A'raf? Ya, ini sebuah ironi dan sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan yang sangat kejam, keji, dan tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun. Tindakan dengan penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan ini bisa disampaikan oleh editorial media Indonesia ini sesuatu yang sesungguhnya di luar nalar kemanusiaan kita, tetapi terjadi. Apalagi tindakan itu dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya melindungi warga negara, tetapi justru mengancam dan melakukan kekerasan terhadap warga negara. Ini sesuatu yang sangat miris gitu. Dan terlebih khusus dilakukan salah satunya oleh anggota Pas Pampres yang merupakan pasukan elit negara yang mengamankan presiden, itu menjadi bagian yang bermasalah gitu. Nah, oleh karena itu ini sesuatu yang tidak biasa-biasa saja, tetapi harus
menyelesaikan secara komprehensif persoalan di dalam tubuh TNI itu sendiri gitu. Meski ini hanya melibatkan 1 atau 2, 3 orang, tapi ini menjadi penanda ada problem di dalam proses reformasi dan transformasi TNI. Nah, oleh karena itu upaya untuk memastikan keadilan buat korban itu hal yang utama, Mas. Dan keadilan buat korban hanya bisa dilakukan dengan menegakkan konstitusi secara penuh. Yakni siapapun yang melakukan kejahatan harus diadili dalam peradilan umum dengan mengacu kepada pasal 65 Undang-Undang TNI tadi. Ya, yang sayangnya tidak pernah diterapkan. Akhirnya kejadian-kejadian serupa terus berulang karena tidak ada penghukuman yang adil. Tidak ada efek jera yang baik karena peristiwa-peristiwa melalui peristiwa-peristiwa kekerasan kecenderungannya kemudian diadili dalam mekanisme peradilan militer. Yang dalam beberapa kasus ada yang dihukum maksimal, tapi dalam beberapa kasus banyak juga yang dihukum secara ringan. Bahkan soal hukuman nih, Mas Al-Araf, ini juga menjadi sorotan publik ya pada saat diadili di peradilan militer begitu. Ada kasus yang sama, warga sipil, jika dibandingkan warga sipil ini dihukum mati. Sementara kalau yang di peradilan militer istilahnya itu hanya dihukum seumur hidup. Nah, bagaimana Anda melihat hukuman yang diterapkan ini? Apakah benar ada tendensi upaya untuk meringankan hukuman dan melindungi tersangka dari hukuman yang sudah dikenakan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindakan kriminalitas selama ini, Mas Al-Araf? Ya, memang kecenderungannya peradilan militer sejak awal didesain untuk sebagai sarana impunitas rezim pemerintahan Orde Baru Soeharto pada masa lalu. Karena itu dibuat pada era Orde Baru 97. Di era itu kepentingan undang-undang ini adalah sepenuhnya untuk melindungi kepentingan rezim. Di era reformasi dia harus dirubah. Maka ada TAP MPR nomor 7 2000. Mandat rakyat yang menyebutkan Presiden DPR harus merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Karena undang-undang itu sesungguhnya tidak lagi kontekstual dengan era demokrasi dan era reformasi. Sayangnya proses itu belum dilakukan. Nah, Presiden harus mengambil langkah berani melakukan reformasi peradilan militer, kecuali Presiden takut dan tidak berani untuk menegakkan konstitusi. Jadi kerangka reformasi peradilan militer itu selain mandat rakyat, tetapi juga bagian kerangka untuk menegakkan konstitusi. Harusnya Presiden berada di depan, bukan takut dan diam membiarkan persoalan ini berlarut-larut dan tidak terjadi. Gitu. Oke, Mas Al-Araf, kita membahas soal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ya, Pasal 65 Ayat 2 ini menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan kesalahan di luar kemiliteran ini dapat diadili di pengadilan sipil. Mengapa ini dikritisi? Karena selama ini yang diadili di pengadilan militer dianggap hukumannya lebih rendah daripada jika warga sipil yang melakukan. Bagaimana Anda melaksanakan, memandang hal ini? Karena toh kenyataannya tidak pernah selama ini dilakukan undang-undang ini. Memang peradilan militer kecenderungannya tidak memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang fair and trial. Karena mekanisme itu tidak dibangun dalam satu peradilan yang baik dan adil. Nah, sistem peradilan di Indonesia itu seharusnya bisa meluruskan kesesatan dalam hukum yang terjadi. Peradilan militer itu sejognyanya hanya untuk mengadili anggota militer yang terlibat tindak pidana militer, misalkan insubordinasi terhadap atasan ketika ditugaskan dalam perang ataupun insubordinasi dalam hal lainnya. Tapi kalau misalkan ada anggota militer terlibat seperti penculikan, pembunuhan, dan penganiayaan terhadap warga sipil seperti kasus warga Aceh ini, dia wajib diadili dalam peradilan umum. Karena itu kejahatan pidana umum. Dan pasal 65 Undang-Undang TNI tegas menyatakan hal itu. Gitu. Jadi Presiden harus memerintahkan Panglima untuk memberikan ruang yang besar agar kasus ini dibongkar secara transparan dan terbuka. Sehingga publik bisa melihat ini dalam satu proses yang peradilan benar-benar sungguh-sungguh memberikan ruang keadilan untuk korban. Persis ketika publik melihat proses peradilan terhadap kasus Ferdy Sambo gitu, melalui peradilan umum, dan kemudian orang melihat dan menonton dan menyaksikan bahwa peradilan itu harus benar-benar memberikan proses penghukuman gitu. Nah, oleh karena itu dalam kasus ini juga harus sama gitu. Proses-proses peradilannya harus dilakukan dalam peradilan umum sehingga media, publik, keluarga korban bisa meliput, bisa menyaksikan, bisa menonton, mendapatkan akses informasi. Semua bisa mengawal ya Mas Araf ya? Bisa mengawal dengan baik gitu Mas.
Terima kasih Mas Al-Araf sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia dan berbagi pandangan Anda. Mas Arief, soal hukuman ini disoroti ya. Iya. Bahkan tadi juga sempat membandingkan dengan Verdi Sambo, Betul. yang publik itu juga bisa ikut mengawal. Iya. Bagaimana Anda melihat ada yang menyoroti bahwa selama ini kalau diadili di pengadilan militer terkesan lebih rendah, pada saat warga sipil yang melakukan itu Iya. lebih berat begitu? Ini persoalan di mana kesetaraan orang di depan atau di mata hukum amat sangat penting. Karena apabila seorang tentara melakukan tindak pidana umum, seharusnya diadili di peradilan umum, kecuali mereka melakukan pidana militer. Dan saya rasa hak-hak yang atau asas-asas impunitas yang pada dasarnya biasanya suka disalahgunakan, ini akan terhindarkan apabila mereka diadili di peradilan umum. Dan saya berharap bahwa ini merupakan salah satu milestone untuk kita lihat bahwa tentara yang melakukan aksi pidana umum adili di peradilan umum. Oke, soal impunitas tadi juga dibahas oleh Mas Al-Araf. Ini tuh warisan rezim lama katanya, warisan Orde Baru. Jadi sudah seharusnya tidak dilakukan lagi. Betul. Seperti itu. Harus dipastikan ya Mas ya. Jangan sampai Dan kita timbul sudah kesan melihat seperti bahwa itu. kasus Sambo kan juga sudah dilakukan ya, bahwa diadili di peradilan umum, semua orang bisa lihat, dan bahkan vonis dari tahap satunya juga amat sangat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan itulah yang pada akhirnya kita ingin saksikan. Karena ini saya selalu ingin bilang bahwa ini adalah ujian, dan mudah-mudahan TNI bisa lolos atas apa yang mereka hadapi ini. Kalau tidak, image mereka atau citra mereka adalah taruhannya. Oke, Mas, ini kan bukan yang pertama kalinya ya. Ya. Media Indonesia juga sudah menghimpun kejadian-kejadian yang sudah ada sebelumnya. banyak. Dan bisa dibilang itu agak speechless. Kita mendengarnya itu kok bisa seorang prajurit TNI bisa melakukan itu. Ada yang istilahnya tuh membuang yang 2 sejoli di jalan tol, di sungai, kemudian di Papua juga bahkan kasus mutilasi. Ini kan kasus-kasus yang tidak terpikirkan oleh benak kita sebelumnya. Nah, menurut Anda mengapa ini kembali terjadi begitu dan lagi-lagi dilakukan oleh prajurit TNI padahal sudah ada kasus-kasus sebelumnya? Iya, saya merasa ya bahwa biar bagaimanapun prajurit itu manusia juga, godaannya banyak. Dan apabila ada pihak-pihak yang menyatakan di awal bahwa ini adalah motifnya ekonomi, saya rasa ini justru harus kita dalami baik-baik ya, bahwa ini ada kaitannya dengan tingkat kesejahteraan prajurit, ya saya pikir itu merupakan salah satu elemen. Tetapi kalau kita lihat apakah prajurit-prajurit yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah itu semuanya akan jadi kriminal, kan tidak juga. Nah, jadi saya pikir kalau kita mau membahas nanti tentang tingkat kesejahteraan prajurit, itu silahkan. Karena peningkatan kesejahteraan prajurit makin baik, kita makin akan jauh dari moral hazard yang pada akhirnya kita hadapi seperti hari ini. Nah, tapi waktu pihak penyidik sudah bilang bahwa motifnya ekonomi, yang kita harus perjuangkan untuk kita teliti adalah apakah ini hanya sekedar aksi penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang tamtama ini, yang diantara satunya adalah Pas Pampres. Ya, kita harus tidak boleh berhenti di situ. Tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Apabila ternyata mereka adalah hanya orang-orang suruhan yang melakukan aksinya kebablasan atau melakukan aksinya terlalu jauh, ya, saya pikir ini yang pada akhirnya harus menjadi salah satu upaya kita untuk membongkar siapa orang-orang di balik ini. Karena ada beberapa pakar intelijen yang menyatakan bahwa ada motif yang jauh lebih keji lagi di balik ini, diantaranya katanya keterlibatan perdagangan kontraban ya, atau narkoba gitu ya, sehingga orang-orang ini seharusnya menjadi bagian dari pintu masuk untuk kita lihat kejahatan apa lagi di balik ini. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi usai jeda. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, masih membahas potret buram TNI. Kita akan mengundang pemirsa untuk bergabung. Yang pertama ada Bapak Reski yang ada di Tangerang. Pak Reski, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Reski, bagaimana Anda memandang insiden yang terakhir terjadi ini, Pak?
Baik, singkat saja sebenarnya masalah rekrutmen dan itu seyogianya berlaku untuk semua jenjang. Jadi baik untuk Tamtama, Bintara maupun Perwira. Karena tadi dikatakan bahwa ekonomi yang menjadi salah satu alasan. Tapi kalau alasan finansial, saya kira ini lebih ke urusan mental. Kita lihat kejadian yang di Nagrek itu oleh Perwira, di Medan oleh Bintara, di Papua itu kombinasi ada Perwira, Bintara, dan Tamtama. Nah, di hulurnya di akhirnya nanti ada namanya monitoring evaluasi. Jadi di mana mereka ditempatkan, apa tugas-tugasnya. Nah, itulah tugas pimpinan kesatuannya untuk lakukan kontrol secara berkala. Dengan demikian akan terawasi dengan baik. Karena kita masyarakat, terutama instansi militer, tolongan. Ini nggak tidak potret buram kalau tadi dikatakan yang sampai terjadi. Ini akan ada potensi ke arah sana karena tadi dengan alasan finansial, tapi lebih menurut saya sih alasan mental ya. Jadi sekali saya ulangin, ini harus dilakukan dari hulu ke hilir. Baik. Terima kasih Pak Reski. Kemudian kita bergabung dengan Bapak J dari Jakarta. Pak J, selamat pagi. Silakan Pak J. Ya pagi. Kalau saya ini melihat bahwa aparat hukum, aparat negara ini adalah kasta tertinggi dalam penerapan hukum di Indonesia. Saya sepertinya kemarin miris. Saya tidak sebutkan, mungkin juga Metro TV tahu. Ada petinggi polisi yang tidak jadi dipecat, tapi hanya didedemasi. Walaupun kena suap 4 tahun. Jadi akhirnya kita melihat bahwa penerapan hukum di Indonesia ini, kita juga akhirnya melihatnya apa sih yang mau dibawa negara ini. Impact-nya kepada masyarakat apa? Betul, memang rekrutmen itu harus dimulai bukan hanya kekuatan fisik, tapi mental juga, mulai dari Tamtama sampai ke. Tapi akhirnya begitu mereka sudah masuk dalam isu-isu tersebut, memang oknum ini perbuatan oknum. Tapi yang lebih dikhawatirkan apa? Penerapan hukumnya itu tidak sama. Bisa bayangkan kalau misalnya itu kejadiannya ada di kita yang sipil, mungkin berbeda penerapannya. Mungkin tidak seperti apa yang tertutup sekarang ini. Ya itulah yang kesedihan seperti itu yang mesti dirasakan. Rakyat itu merasakan keadilan yang sama di negara ini. Baik, dan itu sudah terbukti perbedaan hukuman antara mereka warga sipil dengan prajurit. Baik, kita ke Bapak Joni di Papua. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi. Silakan Pak Joni. Saya melihat Silakan Pak Joni. Sebagian kecil yang bisa dilihat. Banyak kasus-kasus kecil yang tidak terbentuk pada lapangan. Halo? Iya, silakan langsung saja Pak, tidak usah menunggu feedback dari TV Pak. Oke. Yang intinya dari kasus-kasus ini penerapan hukum, Pak. Penerapan, walaupun bagaimanapun mereka itu manusia. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Tetapi yang di sini yang dibutuhkan penerapan hukum yang tegas, lugas dan langsung. Jangan dibuat hukum kita tawar-menawar. Tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Baik, terima kasih Bapak Joni bergabung dari Papua. Mas Arief, soal penerapan hukum tadi sudah kita bahas sedikit. Namun jika kita kembali ke awal ya, tadi dari hulu ke hilir, akar permasalahannya sejak dari rekrutmen. Tadi disorotin bagaimana Anda memandang rekrutmen ini yang seharusnya bisa memenuhi persyaratan dan tidak mungkin melakukan kejahatan kriminalitas seperti ini. Kalau saya melihat pengalaman ya, proses rekrutmen untuk menjadi anggota TNI itu sudah cukup ketat. Namun perjalanan seseorang setelah menjadi anggota TNI itu kan mereka memang tidak hidup di ruang hampa ya. Mereka ada berbagai macam faktor eksternal yang pada akhirnya bisa mempengaruhi seseorang kenapa bisa jadi seperti ini. Menjadi penculik, pembunuh, dan melakukan pemerasan. Jadi saya merasa bahwa ini merupakan salah satu momentum buat kita untuk melihat kembali
apakah proses pembinaan mental, pembinaan moral dari prajurit itu cukup baik mekanismenya. Paling tidak yang kita harus lihat adalah apakah mereka sudah punya SISDUR ya, sistem dan prosedur untuk menjaga agar mental dan moral para prajurit itu tetap bagus gitu ya. Apakah mereka memiliki sebuah peraturan di mana ada peninjauan kembali atau ada pengecekan apa yang terjadi pada kesehatan mental dan moral dari prajurit itu seperti apa. Kalau ternyata itu memang tidak sempurna atau tidak ada bahkan, itu harus kita kontrol dan harus kita kritisi dan kita harus bangun bahwa mereka harus mendapatkan sebuah prosedur yang layak untuk menjaga mental dan moral mereka. Tapi kalau ada, ya itu tanggung jawab komandan. Bahwa mereka punya anak buah dengan mental dan moral sedemikian buruk, itu merupakan tanggung jawab komandan mereka. Dan saya mendorong bahwa kalau misalnya sekarang ditemukan siapa komandannya juga harus mendapatkan ganjaran atas situasi yang melibatkan anak buahnya bisa seperti ini. Dan ini merupakan salah satu deterrent effect yang pada akhirnya harus kita tuntut pertanggungjawabannya. Karena Iqbal, iklim dalam berinteraksi di TNI atau ketentaraan itu kan sangat berjenjang ya, horizontal, atasan itu memegang peranan yang amat sangat penting ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita mendapati bahwa ada prajurit, ada tamtama yang berperilaku seperti ini, saya pikir komandan paling atasnya atau komandan terdekatnya itu harus menjadi salah satu pihak yang kita soroti. Soal itu juga yang menjadi kekhawatiran terkait dengan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara hakim militer dengan atasannya, misalnya Panglima TNI, itu yang dikhawatirkan. Nah kemudian tadi yang juga menarik mas soal mental dan kejiwaan. Selama ini kalau yang tercermin itu orang kalau ngelihat kan pendidikan fisik dan fisik. Yang masyarakat lihat, orang awam lihat tuh ya selalu fisik, latihan di mana artinya itu mereka Superman tapi dalam hal fisik. Nah pertanyaannya adalah kemudian apakah perlu tes psikologi secara berkala bagi para prajurit ini untuk memastikan bahwa mereka tetap on the right track begitu, tidak melakukan hal yang di luar jalur. Ya, apapun itu bentuknya Iqbal. Kalau misalnya untuk menjaga kesehatan mental dan moral dari prajurit itu kan banyak ya upaya yang bisa kita lakukan. Apakah itu harus tes psikologi, apakah itu merupakan pembinaan secara komunal atau secara individual, apapun itu bentuknya, itu harus ada. Kenapa? Karena tantangan zaman kita dengan proxy war seperti ini, bahwa ada perang yang tidak bisa kita lihat gitu ya, perang yang tidak hanya menggunakan persenjataan ya, tapi juga dengan strategi-strategi lain, itu perlu menjadi salah satu pertimbangan bahwa apa yang terjadi pada prajurit-prajurit kita itu tidak cukup dengan misalnya hanya melatih fisik. Jadi berbagai macam hal yang harus kita upayakan untuk menjaga agar kesehatan mental mereka atau kekukuhan jiwa mereka untuk membela tanah air kita dan tidak tergoda dengan berbagai macam hal apapun. Itu merupakan salah satu hal yang amat sangat kita perlukan. Karena apa? Mereka ini adalah orang-orang yang pegang senjata. Kita warga sipil, kita tidak pegang senjata. Mereka ini adalah orang-orang punya license to kill. Tidak seperti kita. Dan kita membiayai senjata mereka yang mereka pegang. Dan kalau sampai senjata itu mereka gunakan untuk membunuh kita, untuk menculik kita, untuk memeras kita, kan itu merupakan salah satu hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita sekarang ingin melihat apakah TNI sudah memiliki sebuah instrumen yang cukup untuk melakukan pembinaan terhadap mental mereka, terhadap kekukuhan moral mereka, itu suatu hal yang wajar untuk kita tanyakan kepada mereka. Ya, jadi pertanyaan ini harus dijawab oleh mereka. Kalau mereka tidak punya, ya harus mereka adakan sekarang. Dan menurut Anda itu komandan juga harus terlibat aktif. Betul. Tidak hanya di awal pada saat rekrutmen, tapi harus terus-menerus. Betul. Karena tanggung jawab dipertaruhkan di situ. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Arief, nanti kita akan bahas bagaimana supaya tidak ada lagi pelaku-pelaku seperti ini. Kita tidak harus memberitakan lagi seputar potret buram TNI ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda.
klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, terakhir, kan ada sumpah prajurit ya. Betul. Itu harus ditaati oleh seluruh prajurit TNI. Ya. Nah, bagaimana supaya agar mereka tetap seperti disebutkan Mas Arief menjadi kebanggaan kita, kebanggaan bangsa dan negara, dan bukan malah menjadi bandit, apalagi pembunuh warga sipil seperti yang baru saja terjadi? Ya, kami ini, kita warga sipil kan selalu melihat prajurit yang berjiwa sabta marga. Itu kan merupakan orang yang kelompok orang-orang yang kita hormati jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bagaimana kita berinteraksi secara biasa ya. Kita kalau lihat bagaimana ada orang, apapun itu pangkatnya, dengan seragam, dengan plat mobil atau apapun itu kita pasti punya rasa hormat yang lebih kepada mereka. Bukan karena apa-apa, karena kita tahu tugas mereka berat untuk menjaga kita semua dan bangsa ini. Nah, dengan ekspektasi seperti itu, saya ingin menyerukan ya bahwa ekspektasi itu bukan hanya sekedar pengharapan, tapi ekspektasi itu sebenarnya juga ada tuntutan kita bahwa mereka juga bisa menjadi role model yang baik untuk kita semua, gitu ya. Dan itu bukan suatu hal yang muluk-muluk atau bukan suatu hal yang remeh gitu, untuk disikapi oleh mereka. Sehingga apabila sekarang mereka melihat ini sebagai sebuah ujian, pastikan ini harus lulus dan lolos dari situasi ini. Kalau misalnya TNI sudah Panglima TNI sudah bilang hukum mati, dan ini merupakan salah satu hal yang juga bukannya harusnya jadi perintah ya, tapi ini juga merupakan sebuah sikap dari TNI bahwa mereka layak dihukum mati. Kejahatan ini ada kejahatan penculikan, pembunuhan, ini merupakan sebuah kejahatan yang amat sangat keji buat kita. Kenapa? Karena saya sekali lagi ingin menyatakan bahwa kita belikan mereka senjata. Dan senjata itu mereka gunakan untuk membunuh kita dan memeras kita, untuk melakukan aksi pidana. Dan ini merupakan suatu hal yang amat sangat buruk pada dasarnya buat citra mereka. Sehingga kalau misalnya mereka tidak punya instrumen untuk menjaga moral mereka, menjaga mental para prajurit kita, inilah yang akan terjadi terus-menerus. Dan saya yakin kalau itu tidak dilakukan, peristiwa ini akan berulang dan berulang terus. Oke, semoga tidak ada lagi kejadian buram dan semoga bisa melihat titik terang dari soal pembinaan ini. Dan ini berawal dari hukuman ya Mas ya. Kita akan melihat keadilan dari hukuman yang nanti akan diterapkan, oleh karena itu kita harus kawal bersama, baik warga dan juga sebagai media. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Iqbal. Sudah berbagi di Editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, prajurit TNI ialah anak bangsa terbaik yang memiliki kepribadian, ketangguhan dan kesetiaan untuk memegang teguh sumpah prajurit, bukan menjadi bandit, apalagi pembunuh warga sipil. Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, sampai jumpa.